Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Penuh sukacita kembali lagi kita boleh bersama-sama, kita mau datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun kita hanya beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bertemu di dalam ibadah pilar kami pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami semua, baik yang ada di gereja, untuk umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biar kami boleh sama-sama sehati sepakat untuk kami boleh menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan lewat nyanyian, pujian kami pada malam hari ini. Dan biar apa yang kami persembahkan lewat pujian kami Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga yang akan mengurapi kami yang ada di tempat ini, mengurapi umat-umat-Mu yang ada. Dan kami percaya ketika kami sepakat memanggil nama Tuhan, Engkau ada bersama kami dan siap memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus di hati, segala susah, segala sedih hilang, amin. Haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, puji haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, amin, haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, puji. Ayo bersama, Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, amin. Tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji Engkau Allah kami yang luar biasa, haleluya. Puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut akan nama Tuhan. Puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut akan nama Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita amin, haleluya. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa.
kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Maka sukacitamu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Persiapkan seluruh hidup kami Tuhan. Untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami tahu ada Engkau bersama dengan kami. Setiap musim hidup kami Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Amin, haleluya Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
keberanian percaya kami benar Tuhan. Kami tidak perlu menyerah karena kami tahu ada mukjizat Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami yang percaya. Bagi kami yang selalu menyembah dan memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Bagi Tuhanlah segala hormat, segala pujian. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan hikmat perkataan Allah tinggal dalam mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat malam kepada anggota Pilar, kepada seluruh pengurus Pilar yang ada. Ya, hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kita. Saya yakin kita penuh dengan syukur. Terima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih buat kepercayaan untuk pelayanan pada saat malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita siapkan hati kita ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Saya yakin ayat ini sudah tidak asing lagi ya, mungkin sudah menjadi hafalan bagi kita ya. Ayat yang luar biasa karena memang firman Tuhan itu luar biasa. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati, ayat ini merupakan janji Tuhan ya, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan bangsa Yehuda yang pada waktu itu sedang ada di dalam masa pembuangan mereka. Ya, mereka pada waktu itu sedang ada di Babel, mereka sedang ditawan, mereka sedang diperbudak, dan firman Tuhan ini datang kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Ya, dengan mengatakan bahwa mereka akan mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Ada damai sejahtera. Kalau menurut logika ya, kalau dalam keadaan yang baik mungkin mereka, saya yakin dan percaya mereka akan menerima janji ini dengan mudah. Tetapi keadaan pada waktu itu ketika ayat ini disampaikan, ketika janji Tuhan ini disampaikan kepada mereka, keadaan mereka bukan dalam keadaan yang baik-baik. Tapi pada waktu itu mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sedang menjadi budak, mereka sedang menjadi tawanan. Bagaimana mungkin menurut logika akan ada masa depan? Bagaimana mungkin akan ada damai sejahtera ketika mereka dalam perbudakan? Nah, mungkin ayat ini ya Bapak Ibu yang diberkati relevan dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ya. Hari-hari yang kita lalui, saya yakin bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari yang cukup sulit, bahkan sulit ya. Karena pandemi corona telah membawa segala perubahan yang besar di dalam tatanan kehidupan manusia. Ya, perubahan dalam negara kita, ya dalam ekonomi, bahkan dalam tata cara ibadah, bahkan dalam tata cara kehidupan kita. Ada perubahan-perubahan yang besar. Ya, kalau kita bayangkan saja sekarang ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Ada orang yang harus kehilangan pekerjaan karena di PHK. Ada pengurangan tenaga kerja, ada pengurangan gaji. Kemudian juga kalau kita melihat ya, ada orang-orang yang tadinya memiliki segalanya tetapi karena pandemi ini mereka harus kehilangan segalanya. Bukan saja itu, bahkan ada orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena harus meninggal karena virus pandemi ini. Nah, ini bukan saja terjadi kepada bangsa kita, tetapi kepada seluruh dunia ini. Dan bukan saja kepada orang-orang tidak percaya, tetapi ini juga melanda anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang demikian. Nah, kalau ayat ini yang disampaikan firman Tuhan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda
Ayat ini juga disampaikan kepada kita, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin akan ada damai sejahtera, bagaimana mungkin akan ada masa depan yang penuh dengan harapan, sementara yang kita alami ya bertolak belakang. Yang kita alami itu adalah pemutusan tenaga kerja, yang kita alami adalah kekurangan, yang kita alami adalah hal-hal yang menyedihkan. Bagaimana mungkin akan ada damai sejahtera, bagaimana mungkin akan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan, tetaplah firman Tuhan, katakan amin. Ya, firman Tuhan kalau kita membaca di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang kedua, coba kita membuka Alkitab kita. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, ini adalah perkataan daripada Ayub ketika dia ya pada masa-masa ketika pencobaan itu sudah selesai ya, pada masa-masa Tuhan akan memulihkan dia. Maka Ayub mencabut perkataannya dan menyesal diri, dan dia berkata di dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, saya bacakan demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Mungkin pandemi boleh merubah segalanya, tetapi pandemi tidak dapat mengubah rancangan Allah dalam kehidupan kita. Pandemi dapat mengubah tatanan hidup manusia, tetapi firman Tuhan, rancangan Allah itu tidak mungkin gagal. Kita harus mempercayai firman Tuhan. Dalam masa-masa sulit yang kita alami, jangan kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi mari tetap kuatkan, percaya kepada setiap apa yang Tuhan janjikan. Ayub ini sudah mengalami, ya ini bukan sekedar kata-kata manis yang Ayub katakan. Tapi ini menjadi pengalaman daripada Ayub. Bagaimana dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, kehilangan segalanya. Tetapi pada akhirnya Ayub katakan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kesulitan tidak dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Kesulitan tidak akan dapat menggagalkan janji Allah dalam kehidupan kita. Pandemi tidak akan dapat mengubah janji Allah, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca kembali di dalam Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Ya, kitab Roma pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Katakan amin. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sekali lagi, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Janji yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, sekalipun mereka ada dalam keadaan tertawan, mereka sedang dalam keadaan terbuang, ya, Allah menggenapi janjinya. Begitu juga dengan kita. Kalau Allah katakan, aku merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan, ada damai sejahtera. Mari sekalipun dalam keadaan sulit yang harus kita alami, kita tetap percaya rancangan Allah tidak akan gagal dan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Luar biasa ya, luar biasa. Di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah apapun, ya, Allah sanggup untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada awalnya ketika Allah menjadikan manusia, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27, dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Ketika Allah menjadikan manusia sejak dari awal, rancangan Allah atas hidup manusia itu adalah hidup yang berkuasa.
Rancangan Allah atas hidup manusia itu adalah hidup yang diberkati. Ya, dalam kehidupan manusia ada kodrat ilahi karena Allah menjadikan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Jadi ada kodrat ilahi dalam kehidupan manusia, dan sesudah Allah menciptakan manusia yang pertama, maka dikatakan Allah memberikan kepada mereka kuasa, ya. Allah katakan berkuasalah dan taklukkanlah bumi. Dari mula sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah menjadikan kita dengan rancangan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang berkuasa. Hidup yang diberkati, hidup yang luar biasa, bukan hidup yang biasa-biasa. Memang tidak dapat kita pungkiri. Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi apakah rencana Allah itu gagal? Tidak. Ya, Adam memang jatuh dalam dosa. Tetapi rancangan Allah atas hidup manusia, hidup yang berkuasa itu tidak pernah gagal. Seperti yang kita sudah baca tadi, firman Tuhan tidak mungkin gagal, rancangan Allah tidak mungkin gagal. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Allah atas hidup manusia. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ya, kalau bagian A-nya pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi bagian yang kedua, bagian B dikatakan aku datang supaya kita memiliki hidup. Dan memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan, katakan amin. Ya, hidup di sini Bapak Ibu yang diberkati, kalau dalam bahasa aslinya Alkitab, ya, hidup ini memakai kata zoe, ya. Hidup itu ada bahasa asli, ya, di dalam firman Tuhan itu ada bios dan ada zoe. Tetapi yang dipakai di sini adalah zoe, ya, bukan bios. Bios itu adalah kehidupan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Seperti binatang memiliki hidup, ya, memiliki nyawa lah begitu. Tetapi yang Tuhan katakan di sini yang dimaksud memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan itu adalah zoe. Hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkualitas. Allah katakan aku datang supaya manusia itu memiliki hidup yang berkualitas, memiliki hidup yang sesungguhnya. Ya, ini juga berbicara daripada hal kekekalan. Jadi bukan saja hidup yang seperti yang kita miliki ini, kita bernafas, tidak, yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, tapi lebih dalam lagi. Dan inilah rancangan Allah atas hidup kita. Hidup memiliki hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkualitas, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, rancangan Allah tidak pernah gagal. Allah ingin menjadikan manusia itu adalah hidup yang berkualitas, hidup yang luar biasa, hidup yang diberkati. Ketika Allah, ya, menempatkan Adam, kemudian Adam mempunyai pekerjaan, ya. Dia mulai memberikan nama kepada setiap hewan-hewan pada waktu itu. Ya, mungkin ada sekitar sekarang 1,5 jutaan jenis hewan, ya, bayangkan saja. Tetapi pada waktu itu Adam tidak pernah salah untuk memberikan nama kepada hewan-hewan itu. Sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan, ya, kalau kita belajar ada hewan bertulang belakang, ada hewan lunak, ada serangga, banyak macam, ya. Tetapi Adam itu tidak pernah salah ketika memberikan nama kepada setiap jenis binatang. Mengapa Adam bisa? Karena Allah yang memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada Adam untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau Allah menginginkan hidup kita adalah hidup yang luar biasa, hidup yang bukan biasa-biasa melampaui batas normal. Allah ingin hidup kita adalah hidup yang menakjubkan, hidup yang mengagumkan, bukan hidup yang di atas standar saja. Maka Allah juga yang akan memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk dapat menjalani hidup itu. Amin. Jadi Allah kita itu bukan sekedar Allah yang hanya ingin, oh aku ingin ini, aku ingin kamu hidupnya luar biasa. Tapi Allah lepas tangan, Allah tidak campur tangan, tidak. Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik. Ketika Dia menginginkan yang terbaik untuk kita, hidup yang luar biasa, hidup yang diberkati, hidup yang berkuasa, maka seperti Adam diberikan kemampuan, maka Tuhan pun memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalaninya. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita baca. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ke-18,
Ya, ini bagaimana Allah yang berjanji, Dia menginginkan hidup kita hidup diberkati, hidup yang luar biasa, hidup yang melebihi di atas normal, ya, bukan abnormal tapi hidup yang luar biasa tentunya. Kalau kita membaca dalam Ulangan 8 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Ingat, kalau engkau memperoleh kekayaan artinya engkau diberkati, hidupmu berkuasa, hidupmu luar biasa. Engkau memperoleh kekayaan itu karena Tuhan yang memberikan engkau kekuatan untuk memperolehnya. Amin. Jadi ketika Allah menginginkan sesuatu dalam hidup kita, Dia juga memberikan kesanggupan kepada kita. Kalau kita membaca kembali di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-19. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus mengutus ada 70 murid, ya. Lukas 10 ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ketika ke-70 murid ini diutus oleh Tuhan Yesus, ya, untuk memberitakan kerajaan Allah, maka mereka tidak hanya diutus begitu saja, tapi Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, Dia bukan Allah yang hanya menginginkan saja, tapi Dia adalah Allah yang memberikan solusi, memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan kepada kita. Satu lagi kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Saya yakin kita juga sudah tahu tentang ayat ini, ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika Allah mengizinkan ada cobaan, ada ujian yang harus kita lalui, Bapak Ibu catat. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Dia yang akan memberikan kesanggupan kepada kita supaya kita dapat menahan dan kita dapat menjalaninya. Bahkan Dia juga memberikan jalan keluar. Wow, inilah Tuhan kita, ya. Sebab itu apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita itu pasti akan Dia genapi. Sekalipun sepertinya dalam logika kita tidak mungkin. Tapi sekali lagi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Rancangan Allah itu tidak mungkin gagal. Pasti akan terlaksana. Pada saat malam hari ini saya ingin mengajak, ya, jemaat Tuhan untuk melihat ada 2 contoh, ya, yang saya catat di sini. Bagaimana di tengah kesulitan, di tengah mungkin seperti yang kita alami hari-hari ini, tetapi kita melihat bagaimana orang-orang ini tetap diberkati. Janji Allah itu digenapi dalam kehidupan mereka. Yang pertama contohnya kita melihat adalah Ishak. Ya, mari kita membaca dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Kita Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-26 kita membaca ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, Ishak ini diberkati luar biasa. Bukan 2 kali lipat, tetapi 100 kali lipat. Kalau pada masa semuanya baik, semuanya oke, lancar, ya biasalah itu, ya. Tetapi pada waktu kejadian ini, ya, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat yang pertama, ya, ketika Ishak menabur dan dia diberkati, kejadiannya latar belakangnya di dalam ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Ya, sebab itu Ishak ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi ketika Ishak menabur dan dia diberkati, pada waktu itu adalah pada masa kekeringan. Pada waktu itu adalah pada masa kesulitan, pada waktu itu pada masa kelaparan. Jadi bukan pada masa yang oke-oke, biasa-biasa, baik-baik, tidak. Tapi ketika Ishak menabur pada waktu itu adalah pada masa kelaparan, pada masa kesulitan. Tetapi Ishak diberkati, artinya apa? Janji Tuhan itu digenapi. Nah sekarang kita melihat mengapa Ishak dapat mengalami berkat yang luar biasa ini. Kejadian 26 ayatnya yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Firman Tuhan datang kepada Ishak, ya, jangan pergi ke Mesir kata Tuhan. Artinya Ishak sudah berencana untuk pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu mungkin dia lebih beruntung. Di Mesir tidak terjadi kelaparan, mungkin ada kelonggaran, ya, ada yang dia bisa dapatkan di Mesir. Ya, menurut logika dan menurut pemikiran daripada Ishak ini. Kemudian yang kedua, mengapa Ishak ingin ke Mesir? Karena pada zaman ayahnya dulu Abraham juga pernah pergi ke Mesir pada waktu masa kelaparan. Jadi Ishak mungkin berpikir kalau ayah saya pernah pergi ke Mesir, mengapa saya juga tidak pergi ke situ? Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati, ya. Ketaatan Ishak kepada apa yang Tuhan katakan itu melebihi logikanya, melebihi pemikirannya, melebihi kehendaknya. Bahkan melebihi apa yang dia pikirkan ya tentang Abraham. Mungkin dia berpikir kalau Abraham bapaknya dulu pergi diberkati di situ. Nah saya juga mungkin kalau pergi akan diberkati. Tapi Ishak menaruh tolak ukur, standarnya itu adalah firman Tuhan. Dia tidak mengukur keberhasilan bapaknya dengan dia, berbeda. Yang menjadi tolak ukur dari Ishak itu adalah ketaatannya kepada firman Tuhan. Tolak ukur daripada Ishak itu adalah firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan pergi, dia ikut dan dia tidak pergi ke Mesir. Sekalipun menurut logika itu lebih menguntungkan. Ya, ketaatan Ishak kepada apa yang Tuhan katakan melebihi pemikirannya, melebihi kehendaknya, ya, dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan memang luar biasa pembelaan Tuhan kepada Ishak. Kalau kita membaca tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, Ishak diberkati 100 kali lipat. Pada masa kesulitan dia diberkati karena dia taat kepada firman Tuhan. Bukan itu saja, kalau kita membaca mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-22 dalam Kejadian 26. Ishak itu bukan mudah ya, bukan mudah ketika dia tinggal dan dia tinggal mengikuti apa yang Tuhan katakan. Karena dikatakan Ishak itu mulai menggali kembali sumur-sumur milik bapaknya yang telah ditutup oleh orang Filistin. Ishak mulai menggali, dia mulai bekerja, dia tidak hanya tenang-tenang, dia mulai bekerja, dia mulai menggali bersama dengan pegawai-pegawainya. Tetapi ketika dia mulai menggali, dia ini dicurangi oleh orang-orang Filistin pada waktu itu. Dia sudah gali, kemudian sumur itu mengeluarkan air, direbut sama orang Filistin. Ishak mengalah, ya, pertama Ishak mengalah. Kemudian dia pergi lagi ke sumur yang lain. Dia gali kembali dan mengeluarkan air. Kembali lagi direbut oleh orang Filistin. Ya, dia dicurangi, dia dicelakai. Ya, dia dirugikan. Ishak tidak marah, Ishak mengalah. Sampai ketiga kali dia menggali lagi, ya. Dan luar biasanya pembelaan Tuhan itu kemanapun Ishak menggali tetap mengeluarkan air. Jadi tetap diberkati Tuhan. Orang mau mencelakakan dia, tetap Tuhan berkati Ishak. Inilah orang yang taat kepada apa yang Tuhan katakan. Sampai yang terakhir Ishak menggali dan dia tidak lagi diributkan oleh orang-orang Filistin pada waktu itu. Akhirnya Ishak mendapatkan kelegaan. Bukan itu saja, keluarga Ishak itu dilindungi.
Ya, tadinya Ishak itu takut dia akan dibunuh karena istrinya cantik. Sehingga dia berkata istrinya itu saudara dia, tetapi akhirnya ketahuan. Ketahuan harusnya dia dibunuh karena dia sudah berbohong kepada raja pada waktu itu. Tapi justru raja itu katakan, siapa yang mengganggu keluarganya Ishak, mereka yang akan dihukum. Luar biasa bukan? Ketika kita tahu menempatkan firman Tuhan di atas segalanya, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan pun membela kita. Pembelaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pembelaan Tuhan akan terus kita alami. Kemudian yang kedua, ya, ini orang yang diberkati ketika dalam masa yang sulit. Nah, yang kedua itu adalah jemaat Tesalonika. Mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ya. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat ya buah pemberitaan daripada Paulus. Ya, mereka ini bukan jemaat yang besar, mereka juga bukan jemaat yang lama. Mereka ini adalah jemaat yang baru percaya kepada Tuhan. Jadi iman mereka itu baru bertumbuh. Tapi mereka adalah jemaat yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Coba kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat ini luar biasa. Luar biasanya apa Bapak Ibu yang diberkati? Mereka sedang dalam aniaya. Karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka menuruti apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka ada di dalam aniaya, mereka ada di dalam sengsara, mereka ditindas, mereka disiksa pada waktu itu karena kepercayaan mereka. Nyawa adalah ganjarannya, ya, nyawa adalah taruhannya. Tetapi sekalipun dalam keadaan yang demikian, kita melihat bagaimana jemaat ini yang luar biasa. Iman mereka tidak goyah, iman mereka terbukti. Kemudian dikatakan kasih mereka juga nyata, sekalipun dalam keadaan yang tertindas, teraniaya. Kasih mereka bukan hanya sekedar omongan, tapi kasih itu terbukti dengan nyata. Bagaimana mereka membantu Paulus di dalam pelayanannya. Kemudian pengharapan mereka di dalam Tuhan itu tidak tergoyahkan. Sebetulnya kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, Rasul Paulus itu punya kekhawatiran, ya. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ya, dikatakan Rasul Paulus itu sebetulnya khawatir tentang jemaat ini. Ya, dia takut kalau ada iman mereka yang tergoncang. Ya, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ketiga, 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat ini takut, khawatir karena kesusahan-kesusahan, karena kesulitan-kesulitan, karena aniaya yang mereka alami akan membuat iman jemaat ini goyang, goncang, mereka akan meninggalkan Tuhan. Tapi ternyata itu tidak terbukti, ya. Jemaat ini jemaat yang luar biasa. Di tengah aniaya, di tengah kesulitan yang mereka alami, itu tidak menggoyahkan iman mereka, tidak menggoyahkan pengharapan mereka, ya, tidak menggoyangkan usaha kasih mereka. Mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka tetap ya berharap kepada Tuhan, bahkan mereka tetap membantu pelayanan daripada Paulus. Luar biasa bukan Bapak Ibu?
Sekali lagi ya, inilah hidup yang Allah inginkan ya. Jadi kalau hidup yang Allah inginkan, hidup yang luar biasa itu tidak hanya berbicara dari hal materi. Tapi justru jemaat ini memberikan teladan di tengah kesulitan yang mereka alami, di tengah aniaya. Sekali lagi bahkan nyawa adalah taruhannya. Tapi mereka tetap dapat mempertahankan iman mereka. Mereka tetap dapat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka tetap dapat berharap kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, sekali lagi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dan saya yakin itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita adalah umat-umat Tuhan juga yang luar biasa. Ya, doa kami hamba-hamba Tuhan. Ya, doa kami hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan juga dikuatkan. Jemaat juga Tuhan juga tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan juga tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam masa-masa sulit yang harus kita alami. Amin. Ya, jangan tidak percaya kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Doa pagi, doa malam. Bahkan ibadah-ibadah, ada ibadah wanita, ibadah pilar seperti pada malam hari ini. Ada ibadah pujian penyembahan, ada ibadah pemuda, ada ibadah raya minggu. Banyak firman Tuhan. Tapi jangan engkau lewatkan firman Tuhan itu begitu saja. Ketika firman Tuhan disampaikan, mari buka hatimu. Ya, berilah telingamu seperti seorang murid yang siap mendengar. Sehingga firman Tuhan itu akan terus meneguhkan kita. Kita akan menjadi umat Tuhan seperti jemaat Tesalonika yang kuat. Sekalipun di tengah-tengah kesesakan yang harus kita alami. Di tengah-tengah kekurangan. Di tengah-tengah kesusahan. Ya, kalau kita belum bertaruh dengan nyawa. Tapi jemaat itu bertaruh dengan nyawa. Tapi mereka tetap kuat imannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai hal yang terakhir, saya ingin kita membaca dari 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, Bapak Ibu yang diberkati, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus dan ini merupakan pengalaman dari seorang Paulus, seorang Rasul Allah yang dipakai dengan luar biasa. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Wow, janji Allah luar biasa. Ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, Rasul Paulus tahu keterbatasannya. Dia tahu kelemahannya, sehingga kalau kita membaca dia katakan dia menyampaikan firman Tuhan itu bukan dengan hikmat manusia. Tapi dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan hikmat Allah, dengan kekuatan Allah dan luar biasa. Apa yang Rasul Paulus khawatirkan, takutkan, itu tidak terjadi. Tapi justru di tengah-tengah pelayanan pemberitaan firman yang dia lakukan kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus melihat bagaimana apa yang tidak pernah dia lihat, apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatinya, itu Tuhan sediakan bagi dia. Dan saya yakin bagi Paulus, bagi kita juga, ya, dalam masa-masa yang sulit ini, sekali lagi rancangan Allah bagi kita masa depan yang penuh dengan harapan, hidup yang luar biasa, hidup yang diberkati. Yakinkan itu dalam setiap kelemahan kita. Kita juga akan melihat bagaimana janji ini digenapi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul. Sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak terbayangkan, yang tidak terkatakan. Itu Tuhan akan nyatakan bagi kita. Bagi kita yang mengasihi dan melakukan firman Tuhan. Mari kuatkan hatimu, ya, hidup kita selalu menggenapi apa yang Tuhan katakan. Puji Tuhan. Saya mengajak kepada tim pemuji maju ke depan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan kau sempurna, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Janji-Mu selalu iya dan amin Tuhan. Firman-Mu tidak pernah gagal, rancangan-Mu tidak pernah gagal. Kau akan menggenapi itu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau sempurna.
sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, bahkan seluruh teman-teman kami hamba Tuhan, jemaat Tuhan adalah jemaat yang kuat. Jemaat yang tetap mempercayai firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Situasi sulit, pandemi apapun itu tidak akan membuat kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi semakin mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dan kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini. Tuhan kau sempurna, saya serahkan kepada pengurus. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan tidak pernah gagal dengan kehidupan kami. Di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, janji Tuhan tetap akan terus terpenuhi dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tidak kecewa, kami tidak akan undur dari Tuhan, sebab kami tahu Engkau bersama kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, ada harapan. Karena kami percaya bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami terus berdoa bagi keluarga besar GPDI Palembang. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk pilar-pilar. Baik pilar Horeb, pilar Karmel, pilar Nebo, pilar Getsemani, pilar Ararat, pilar Pisgah, pilar Sinai, pilar Hermon dan pilar Moria. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari semua pimpinan sampai kepada semua anggota-anggota pilar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Walaupun hari-hari ini kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan adalah berkat yang dahsyat. Berkat Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Pakai kami Tuhan, semua kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak yang di dalam pendidikan, sekolah,
sekolah, kuliah, pekerja, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat sukacitamu, pembelaanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan apa yang tidak pernah Tuhan kami dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah dilihat dengan mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Seperti firman Tuhan malam hari ini sudah datang bagi kami. Itu disediakan bagi semua orang, setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati setiap korban persembahan kami yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu, berkati hamba-Mu dan Tuhan yang sudah melayani kami malam hari ini. Sukacita Tuhan jadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Allah kita, Roh Kudus menyertai memberkati kita semua. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR yang sudah tertera pada layar. Jadwal kegiatan GPDI Palembang. Jumat, ibadah pujian dan penyembahan. Sabtu, ibadah pemuda Fresh Community. Minggu, ibadah raya yang pertama, kedua, ketiga, dan ibadah sekolah minggu. Mari ikuti doa pagi dan malam melalui aplikasi Zoom setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.